Indonesia membeli 48 unit jet tempur Kaan dari Turki dan hal ini membuat Uni Emirat Arab (UAE) tertarik atau ngiler. Padahal UAE juga sebelumnya sudah punya keinginan membeli jet tempur KF-21 Boramae buatan Korea Selatan. Para pecinta dunia aviasi, penggemar aroma mesin jet tempur, pengamat geopolitik setia, dan pencinta kedaulatan industri dalam negeri, yuk kita kumpul sejenak. Tenangkan pikiran, karena ini bukan cerita sinetron, tapi kabar panas dari langit Nusantara yang bikin Pentagon garuk-garuk kepala. Jadi begini, pada gelaran IDF 25, sebuah pameran pertahanan besar-besaran di Turki, Indonesia bikin geger dunia internasional. Bukan karena joget poco-poco di panggung pameran, tapi karena Indonesia resmi tekan kontrak akuisisi 48 unit jet tempur generasi kelima, Kaan, dari Turkish Aerospace Industries. Dan bukan cuma beli doang loh, ini bukan kayak kita beli gorengan di pinggir jalan lalu makan sendiri. Indonesia juga dapat hak rakit sendiri. PT Dirgantara Indonesia atau PTDI dan PT Republik Aero Dirgantara bakal jadi dapur rakitan jet-jet canggih ini di negeri sendiri. Loh, kok bisa? Tenang, kita tarik mundur dulu ceritanya ke beberapa tahun silam. Jadi, waktu Kaan ini pertama kali ditawarkan oleh Turki, Prabowo yang waktu itu masih menjabat Menhan sudah melirik manja. Tapi sayangnya pemerintah kala itu belum langsung kasih lampu hijau. Mungkin masih mikir-mikir atau nunggu diskon lebaran. Tapi, begitu Prabowo resmi dilantik jadi presiden pada Oktober 2024, beliau nggak nunggu lama, langsung terbang ke Turki, duduk manis di istana Presiden Erdogan, lalu bilang dengan nada tegas tapi sopan, Indonesia berkeinginan untuk ikut serta dalam pengembangan jet tempur generasi kelima Kaan dan juga dalam pembangunan kapal sebelam bersama industri Turki. Nggak cuma ngobrol doang ya, tapi juga tindak lanjut serius. Dan hasilnya, tanda tangan kontrak 48 unit jet. Langsung disambut tepuk tangan, minimal yang ngerti pentingnya teknologi pertahanan. Yang nggak ngerti mungkin nanya, Kaan itu makanan Turki ya? Nah, ini dia. Kenapa Indonesia pilih Kaan, bukan F-35 dari Amerika atau Su-57 dari Rusia? Karena Kaan datang bukan hanya bawa sayap dan rudal, tapi juga ilmu, transfer teknologi alias TOT. Jadi kita nggak cuma pakai, tapi juga bisa bikin, paham sistemnya, bahkan bikin suku cadangnya di Bandung. Lah, kalau beli F-35, dapat pesawatnya iya. Tapi cara benerinnya, mungkin harus kirim ke Amerika dulu. Nambelnya pun harus pakai bahasa Inggris. Halo Lockheed Martin, I need a bolt replacement for the left turbine. Dan inilah cerdiknya Indonesia. TAI bahkan sudah buka kantor cabang di Bandung. Nggak cuma kantor loh, tapi juga sudah mulai mempekerjakan SDM lokal terbaik. Jadi, bukan mimpi kalau suatu hari nanti kita bisa bangun jet tempur sendiri yang benar-benar made in Indonesia. Bukan cuma made in stiker. Tapi tunggu dulu. Efek dari kontrak Indonesia ini bukan cuma bikin geger di dalam negeri. Negara-negara lain, khususnya Timur Tengah, mulai panas dingin. Uni Emirat Arab misalnya, negara sultan yang dulu ngotot pengen F-35 tapi gagal dapat karena dicurigai dekat sama Cina. Padahal kan cuma sahabatan, tapi Amerika langsung cemburuan berat. UAE akhirnya ngelirik Kaan. Kenapa? Karena Indonesia udah kasih contoh. Bro, ini pesawat keren, bisa diajak kerjasama dan gak pakai syarat aneh-aneh. Amerika minta pembeli F-35 jangan kerjasama sama Huawei, jangan pakai sandal jepit, jangan upload foto bareng Xi Jinping. Ribet banget. Sementara Turki, santuy. Lu beli, gua kasih, lu mau rakit di tempat lu, gas. Makanya CEO TAI sampai bilang, UAE sekarang udah serius mau ikut proyek Kaan. Dan gak cuma itu, efek domino mulai terasa. Korea Selatan mulai merasa cemburu terselubung. Karena KF-21 Boramae, jet tempur generasi 4.5++ bikinan mereka, dari dulu target pasarnya emang ke negara-negara muslim. Tapi sekarang, saingannya langsung dari tetangga sebelah. Udah kayak cowok bingung mau pilih cewek A atau B. Tapi dua-duanya jet tempur. Bedanya Kaan dan KF-21 sama-sama keren. Dua-duanya pakai radar EESA dan mesin bikinan dalam negeri. Tapi secara politik dan strategi,
Indonesia sudah main di level Liga Utama. Kita bukan penonton lagi, tapi pemain yang bisa bawa bola sendiri ke gawang musuh. Dan yang paling penting, langkah ini bukan sekedar beli pesawat, tapi soal kedaulatan industri, harga diri bangsa, dan persiapan menghadapi dinamika geopolitik yang makin kompleks. Kita tidak sedang mempersiapkan perang, tapi sedang mempersiapkan diri agar tidak mudah dijajah oleh kekuatan teknologi dari luar. Karena seperti kata pepatah lama, lebih baik punya jet dan tidak dipakai, daripada butuh jet tapi harus minjem ke tetangga sambil bawa amplop proposal. Dan tak hanya Timur Tengah dan Asia Timur yang mulai melirik, para negara NATO pun mulai geleng-geleng kepala. Dalam hati mungkin mereka mikir, ini Indonesia kok makin lincah ya? Kerjasama ke timur dapat, ke barat juga masih akrab. Sementara mereka ribut soal embargo dan aliansi, Indonesia malah jadi jembatan strategis. Apalagi setelah tanda tangan kontrak KAAN ini, beredar kabar kalau Indonesia juga sedang menjejaki teknologi drone siluman generasi baru dari Turki, Anka-3 dan Bayraktar TB3. Drone yang katanya bisa diam-diam terbang ke atas pangkalan musuh sambil ngopi di udara. Kalau beneran dibeli, bisa jadi TNI AU bakal punya paket komplit, dari jet tempur stealth, drone siluman, sampai teknologi komposit yang siap bikin bengkel pesawat lokal naik level. Sementara itu, para analis pertahanan di Eropa mulai nyicil beli minyak angin dan parasetamol, karena pusing lihat negara berkembang mulai unjuk gigi teknologi. Di forum-forum think tank, judul diskusinya udah mulai berubah dari How to Contain China ke How did Indonesia leapfrog so fast? International netizen. Dan di dalam negeri, euforia pecinta militer pun menggila. Akun-akun Instagram yang biasanya cuma posting meme tentara jadi berubah total. Upload spesifikasi KAAN tiap hari. Grup WA alumni TNI langsung rame bahas kemungkinan formasi tempur masa depan. Ada yang nyebut Sukhoi di kiri, KAAN di kanan, TB3 di atas, netizen di bawah kasih semangat. Oh ya, satu hal penting yang bikin kontrak KAAN ini makin bikin iri tetangga. Sistem TOT-nya nggak main-main. Bukan cuma diajarin cara nyalain dan matiin mesin doang loh, tapi juga diajak ngerti desain avionik, manajemen panas, stealth coating, bahkan cara bikin radar sendiri. Ini ibarat kamu nggak cuma dikasih mie instan, tapi juga diajarin cara bikin pabrik mie-nya dari nol. Belum lagi kabarnya Turki bakal kirim ratusan engineer dan trainer untuk tinggal di Indonesia beberapa tahun ke depan. Mereka bukan cuma datang bawa laptop dan pointer, tapi juga bawa cetak biru masa depan Dirgantara Asia Tenggara, International Netizen. Sementara itu, negara-negara lain mulai sibuk ngatur ulang strategi. Vietnam misalnya, mulai curi-curi pandang ke Turki dan Indonesia. Malaysia, mulai bisik-bisik soal joint venture. Bahkan Australia, yang biasanya sok cool dengan AUKUS-nya, mulai terpaksa nanya, guys, Indo beli KAAN beneran ya? Di sisi lain, dunia barat masih memperdebatkan harga F-35 yang nggak turun-turun, kayak harga cabai waktu musim kemarau. Bahkan beberapa negara NATO sendiri mulai mempertimbangkan pesawat alternatif, karena F-35 susah diajak kerja sama lokal. Indonesia? Udah tektokan sama Turki, udah buka pabrik, udah siap produksi suku cadang, bahkan katanya udah siapin hanggar khusus buat jet stealth generasi kelima, di mana satpamnya nanti bukan cuma jaga pintu, tapi juga harus paham stealth coating, biar nggak bocor info. Dan jangan salah, PT DI dan Republik Aero Dirgantara sekarang jadi incaran media global. Wartawan luar negeri mulai datang, nanya-nanya sambil heran, kalian serius rakit jet generasi kelima di sini? Dijawab santai, iya, sekalian bikin kopi juga bisa kalau mau. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.